datang ke dunia disebut hamba, putra Elohim, anak manusia, tetapi dia adalah Bapa Yahweh itu juga. Haleluya. Buka mikrofonnya. Gini Bang Mikana, kalau penjelasan Bang Mikana bahwa Elohim itu adalah hamba itu sendiri gitu kan. Coba praktekkan gimana caranya ketika Elohim itu menyuruh dirinya sendiri gitu kan. Soalnya Yesus pernah mengatakan di Yohanes 13 ayat 16, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Kalau seandainya Bang Mikana mengartikan bahwa Yeshua itu adalah Elohim itu sendiri, lantas perkataan Yesus ini gimana? Ketika Yesus mengatakan bahwa seorang utusan itu tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Bisa dijelaskan nggak Bang Mikana? Kamu bilang coba praktekkan. Emangnya aku Tuhan bisa mempraktekkan? Iya, maksudnya kan gini Bang Mikana. Kita kan gini Bang Mikana. Emangnya aku bisa mempraktekkan? Iya, aku gini. mengutus diriku. Aku Maksudnya sekarang gini, ada di rumah. Bang Mikana. Terus aku Maksudnya gini. utus diriku ke Kita dirimu. Di sebagai situ aku manusia berada. yang Di punya sini akal juga aku pikiran yang berada. sehat. Gini Bang Mikana. Kita termasuk Bang Mikana, saya mungkin semua manusia yang mempunyai akal pikiran sehat gitu kan. Bagaimana mungkin seorang Mikana menyuruh diri Mikana sendiri gitu kan? Tadi aku coba kamu praktekkan. Emangnya aku Elohim bisa mempraktekkan? Atau Aku kayak bisa gini mengutus aja Bang diriku Mikana. sendiri. Ketika Yesus mengatakan, Tapi bentar dulu, aku kan mau jawab. Kenapa kau potong-potong? Ini jilid. gini soalnya Bang Mikana nggak ngerti nih. Gini Bang Mikana. Bentar-bentar, saya mau jawab. Saya mau tunjukin. Tadi kamu bilang seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya, kan gitu toh? Baca ayat selanjutnya juga. Apa? Makanya kamu itu baca sampai ayat selanjutnya. Ya silakan Bang Mikana. Iya. Kan Yesus Hamasiah berfirman, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Oke, kita tunjukkan dalilnya ya guys ya. Oke, saya bacakan dulu daftar Elohim. Yohanan 13 ayat 16. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih besar daripada tuannya. Begitu pula seorang utusan tidak lebih besar daripada orang yang mengutusnya. Jika kamu mengetahui hal-hal itu, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku berbicara bukan mengenai kamu semuanya. Aku mengetahui siapa yang telah kupilih, tetapi supaya kitab suci dapat digenapi. Orang yang makan roti bersama aku, ia telah mengangkat tumitnya melawan aku. Aku berkata kepadamu sejak sekarang, sebelum terjadi, supaya bagaimana hal itu terjadi, kamu dapat percaya bahwa akulah dia. Dia siapa yang mengutus? Siapa yang mengutus itu? Lah. Yang mengutus Yesus itu siapa? Ya, Makanya Tuhan Yesus Hamasiah berfirman, Yang barang mengutus siapa Yesus itu melihat siapa? aku, ya, Hah? Yang mengutus Yesus itu siapa? Yang mengutus dia siapa ini dia? Dan siapa yang melihat aku? Ia melihat dia yang telah mengutus aku. Kemudian satu lagi. Siapa Yohanes dia 8 ayat itu? 24. Ya dia itu siapa? Jelasin dulu Bang Mikana. Ya, sebentar. Yohanes 8 ayat 24. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Tuhan Yesus Hamasiah berfirman ya. Kalau kamu tidak percaya Coba, bahwa Bang Mikana. akulah dia yang mengutus. Oke. Dengar dulu, bentar dulu. Siapa dia maksudmu? Ini saya jawab, makanya Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 12 Si Billy ayat. naik nih. Bang Billy naik nih. Kalau saya naik, Bang Billy naik nih. Pasti marah-marah. Iya, ayat 45. Tuhan Yesus Hamasiah berfirman, dan siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Yohanan 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Bapa Yahweh, sang pencipta. Yang mengutus Yesua. Yang mengutus Yesua. Yesus Hamasiah berfirman, akulah Bapa Yahweh, sang pencipta. Coba tolong bacakan Bang Mikana. Ayat 17.
minta tolong dibacakan Yohanes 20 ayat 17. Kenapa itu tuh mulu yang kau tanya dari dulu? Enggak, soalnya itu belum kelar, Bang Mekana. Apa belum kelar? Ini mau belum kelar, Halo, Bang. Bang. Bang Billy, halo. Bang Billy juga cemerut tuh. Soalnya Bang Billy juga nggak bisa menjelaskan itu. Di mute itu Bang Billy. Begini, itu begini. Saya wajar kalau saudaraku Muslim, saudaraku Tritunggal itu percaya bahwa Tuhan itu bisa mengutus dirinya sendiri. Karena kalau saya mengatakan bahwa Tuhan itu bisa mengutus dirinya sendiri, ada tidak faktanya di dalam ayat Alkitab? Saya berikan satu fakta kamu di mana Tuhan itu mengutus dirinya sendiri ya. Ini saya buka fakta di dalam Keluaran kitab Musa, dalam Keluaran 33 Saya ayat 2. Muslim, Bang Billy bukan Tritunggal. Ya saya bilang kan Muslim dan Tritunggal, siapa yang nggak tahu? Nah, saya berstandar ya. Di mana di dalam kitab Musa itu Tuhan itu mengutus dirinya sendiri, percaya atau tidak? Ya, kita buka Keluaran 33 ayat 2. Tuhan itu mengutus dirinya sendiri. Silakan Kak Mikana, buka Keluaran 33 ayat 2. Terus kalau yang di Yohanes 20 ayat 17 itu gimana? Nanti saya jelasin dulu semua itu one by silakan. one. Sudah di luar kepala semua itu. Keluaran berapa? Keluaran 33. Ayat 2. Yang ini. Dan aku akan mengutus seorang malaikat untuk ada di depanmu. Keluaran 30. Hah? Betul itu. Dan aku akan mengutus seorang malaikat. Ingat ya, malaikat itu bukan jenis makhluk, tapi malaikat itu adalah jabatan ya. Karena yang Tuhan ciptakan adalah makhluk roh. Tugas mereka adalah malaikat. Sabar. Kita baca dulu ayat itu senterunya. Dan aku akan mengutus seorang malaikat untuk apa itu? Untuk ada di depanmu, aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, dan orang Het, dan orang Faris, orang Hewi, dan orang Yebus. Oke. Yang pertanyaannya, yang menghalau orang Amori dengan orang Het itu siapa? Kita buka Keluaran 34 ayat 11. Kita lihat ya, yang menghalau orang Het itu siapa? Kan Tuhan bilang aku akan mengutus malaikatku. Iya. Peganglah olehmu apa yang akan kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihatlah, aku akan menghalau dari hadapanmu orang Amori, dan orang Kanaan, dan orang Het, dan orang Faris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Aku di situ siapa? Bapak Yahweh. Berarti bisa nggak Tuhan itu mengutus dirinya sendiri? Ya bisa banget, karena dia adalah Elohim yang maha hadir. Ada fakta dalam ayat Alkitab. Kalau di Al-Quran ada fakta. Oke, Bang Billy saya ikuti. Ya, saya ikuti penjelasan Bang Billy. Ada data. Iya, saya ikuti ya penjelasan Bang Billy berikut datanya. Kalau Bang Billy tetap meyakini bahwa Yeshua itu adalah Elohim itu sendiri, coba baca Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Silakan baca. Aku aja yang baca Kisah Para Ya, Rasul silakan. berapa? Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Oke, saya tunjukkan ayatnya ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Dan dengan penuh Roh Kudus sambil menengadah ke surga, dia melihat kemuliaan Elohim dan Yeshua yang tengah berdiri di sebelah kanan Elohim. Dan dia mengatakan, lihatlah, aku melihat surga yang terbuka dan anak manusia yang tengah berdiri Siapa di anak sebelah manusia kanan itu? Elohim. Siapa Yeshua anak manusia Hamasiah. itu? Elohim itu siapa? Yeshua Hamasiah juga. Berarti ada dua antara anak manusia dengan Elohim. Nih jawabannya. Kata Bang Ini Billy jawabannya, bahwa ini jawabannya, ini jawabannya. Dengar dulu. Tadi kata Bang Billy menjelaskan bahwa Yeshua itu adalah Elohim itu sendiri. Tetapi di Kisah Para Rasul ayat 7 ini ada ternyata sosok seseorang anak manusia duduk di sebelah kanan Elohim. Siapakah sosok manusia itu yang duduk di sebelah kanan Elohim? Ya udah, ini dijawab pakai dalil aja, Bang Billy. Langsung pakai dalil aja. Anak manusia itu siapa coba? Oke, iya.
Nih saya tunjukin dua dalilnya. Jadi malah bengong. Oke. Itu lagi baca, kita jelasin sebentar. Ya, ini saya tunjukin Lagi dalilnya. mikir, Siapakah Elohim? Ya. Karena ada orang-orang tertentu yang menyusup dengan diam-diam. Mereka sejak dahulu telah terdaftar ke dalam penghakiman ini, yaitu orang-orang fasik yang menyelewengkan anugerah Elohim kita karena Yang saya rangsangan badannya. tanya, anak Dan manusia yang duduk menyangkal di sebelah kanan manusia. Elohim siapa? Dan yang entar dulu, sabar dulu, jangan kau potong-potong dulu. Aduh, udah Aduh, jawabannya matamu biru. muter, Bami, karena itu pula. Nah, di sini Yesus HaMasyiah adalah Elohim sendiri, majikan dan Tuhan kita Yesus HaMasyiah. Kemudian Yudas 1 Yohanes 1 ayat 5, 1 Yohanes 5 ayat 20. Dan kita tahu bahwa Putra Elohim datang serta menganugerahkan pengertian kepada kita supaya kita mengenal Dia yang benar dan berada di dalam Dia yang benar, yaitu di dalam Putranya Yesus HaMasyiah. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yesus HaMasyiah adalah Putra Elohim. Yang Dia saya anak manusia, tanya, tetapi dia adalah anak manusia Elohim itu yang sendiri. berdiri di sebelah kanan Elohim itu siapa? Yesus HaMasyiah. Iya, Jadi siapa? begini. Yesus Sabar. HaMasyiah. Terus Elohim itu siapa? Yesus HaMasyiah juga. Ada berapa Yeshua HaMasyiah berarti di situ? Satu. Di sini ada anak manusia duduk di sebelah kanan Elohim loh. Iya, satu di situ, nggak ada dua di situ. Baik-baik dulu. Memang di dalam ayat itu ada kebingungan, duduk di sebelah kanan Elohim. Nah, yang pertama ya, saya kasih kamu ini gambaran. Elohim itu adalah roh. Nah, dia adalah roh yang tidak terikat ruang dan waktu. Keberadaan daripada Elohim tersebut. Bagaimana bisa Elohim itu ada sudut kanan, ada sisi kiri dan sisi kanannya, atau sisi depan atau muka atau belakang? Nggak ada. Nah, itu adalah terjemahan yang salah. Poin pertama. Jadi di situ anak manusia duduk di tangan kanan Elohim. Artinya anak manusia itu kembali kepada ya kekuasaannya yang dia kosongkan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Walaupun dalam rupa Elohim, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa atau sifat sebagai hamba. Nah, ketika itu dia kembali, artinya ketika dia naik ke surga, dia kembali ke dalam takhta atau sifat keilahiannya yang sebagai terang yang tidak terhampiri. Oke. Itu cara Bang sifatnya. Billy barusan menyebutkan bahwa ini terjemahannya salah. Bang Billy meyakini nggak kisah para rasul ini firman Tuhan? Oke, saya jelasin. Alkitab kita itu, yang kita pakai itu harus kita cek atau cross check dalam teks original. Yang pertama, yang kamu baca itu adalah terjemahan. Nah, Berarti kalau di Bible ini berarti banyak yang salahnya. kalau saya Ya. Terjemahannya. Banyak salahnya berarti. begini bro, bukan Biblenya yang salah, terjemahannya yang salah. Nah, apakah firman Tuhan itu bisa disalahkan oleh ciptaannya? Terjemahan, Bang Pemburu, terjemahan. Saya mau tanya dulu sama kitabmu. Kamu mau nggak? Saya tanya. Ini Nggak bisa. terjemahan yang dibilang terjemahan. Original Enggak, teksnya gini, itu Bang Kana. nggak ada Bang diubah-ubah, Kana. tapi Yang terjemahannya. saya heran, Saya mau tanya dulu sama kamu, kenapa Pemburu. ketika Pemburu, Bang Kana dan Pemburu, Bang Billy Pemburu. meyakini, mengimani Biblenya sendiri, tetapi bisa mengatakan menyalahkan yang tertulis di Bible Anda sendiri. Terjemahan, dia bilang Itu yang saya terjemahan. herankan. Terjemahan. Kenapa Tuhan bisa diubah-ubah gitu? Itu terjemahan. Iya, ini Terjemahan. yang benar. Oke, gini, saya tanya dulu ini terjemahan. Berarti Bible itu banyak salahnya juga berarti. Terjemahan yang ini. Terus kalau Bible yang Bukan. aslinya yang mana? Aduh, Bang Billy itu malah dimatiin dia. Nih saya tanya dulu sama kamu, Bang. Bang Enggak, ini Pemburu. jelasin dulu, Bang jelasin dulu. Bang Ini Pemburu, belum bentar. kelar, Bang Kana. Bang Billy kemana nih, Bang Billy? Bang Billy kalau berhadapan dengan saya dia nggak bisa berkata-kata jujur Bang aja. Bang Pemburu, saya mau tanya dulu sama kamu. Nama istri Adam di dalam kitabmu siapa? Iya, ya ntar saya jawab. Nama istri Cuma Adam saya ya, ingin jawab keluar dulu lah, jawab dulu. Nama Ingin istri keluar Adam dulu. dalam kitabmu siapa? Iya, itu ntar saya jawab. Udah pada. Nama istri Adam dalam kitabmu siapa? Hawa.
Di mana tertulis nama Hawa dalam kitab? Tidak ada. Di mana tertulis. enggak? Iya, cuma Nah, kalau tidak ada, kenapa kau sampaikan Hawa? Setelah diciptakan Nabi Adam, baru Hawa. Terus kalau Ya, di misalkan- mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Gini Bang Mekana. Di mana tertulis? Tunjukkan Iya, dalilnya. Mau saya jelasin nggak? Mau saya jelasin? Ya, silakan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, setelah Nabi Adam menciptakan seorang perempuan yaitu Hawa. Terus kalau seandainya bukan Hawa, lalu siapa? Adam menikah dengan siapa kalau bukan Hawa? Ya udah, di mana tertulis nama Hawa dalam Ya kitabmu? itu nggak usah ditulis pakai logika, apakah dengan Mikana? Makanya Berarti kitabmu itu ada di sini. Oke, Mekana, tolong dibesarkan Mekana. Besarkan. loh, kenapa ini Bang Mikana juga nggak bisa Oke, ditulis? Kemuru, coba Kemuru. Ya Bang. Saya mau tanya kamu. Ya bukunya apa? Apa Bang? Apa? Yang saya buka ini apa? Ya itu baca aja bahasa Ibrani atau bahasa Yunani itu. Masya Allah. Loh, Supaya bukannya kamu tahu Masya Al-Quran itu Allah. sudah diedit-edit. Saya pakai meter kamu ya. Ya udah itu dibacain aja, dibacain apa? Saya Apa pakai bunyinya itu? Diam dulu. Apa? Oke. Kamu tahu yang saya buka ini apa ini? Iya, silakan Yang aja saya buka ini dibaca. apa ya? Ya dibaca. Ya silakan Silakan kamu baca. baca. Kamu baca. Loh, Saya nggak bisa baca. Kamu dibaca bisa aja. baca. Saya nggak bisa baca itu, nggak bisa baca. Sekarang kalau Al-Quran kamu bisa baca Al-Quran. Kalau Al-Quran mah itu saya bisa baca. Oke, artinya ketika saya buka Al-Quran teks original, kamu nggak bisa buka. Berarti diedit nggak Ya, Al-Quran? ya saya mempelajari Al-Quran. Diedit tidak Al-Quran. Ah, Ya enggak lah, enggak ada yang Padahal diedit itu Al-Quran. manuskrip dari kitabmu, kok kamu nggak tahu? Ya, itu kan kitab ayat Kamu tahu Al-Quran diedit. firman gundul Ternyata itu. teman-teman, Al-Quran itu ada terjadi pengeditan yang membuat si pemburu tidak bisa baca. Masya Ya nggak ada diedit-edit, silakan dibaca aja. Loh, ini- Kenapa Bang Billy? Baca. Begini Bang Billy. Mbak, yang saya suruh baca. Ini teks original ini. Teks original. Ya udah baca Bang dong. Billy, gini Bang Billy, tunjukin ayat berapa, surat apa, saya baca. Berarti kamu nggak bisa baca Lah teks ini original. si kitabmu. Ampun Tuhan. Pemburu, Silakan. makanya kau jangan terlalu sibuk memframing kitab kami sehingga kitabmu sendiri kau nggak Bukan paham. memframing, saya bertanyakan sesuai data. Kalau Bang Billy mau menanyakan kepada saya, silakan pakai data, surat apa, ayat berapa. Baca ini. Loh, Hah? kalau itu jujur saja saya tidak bisa baca bahasa Arab yang dahulu. Saya belajar Oke. bahasa Arab, belajar Al-Quran itu zaman sekarang setelah saya lahir. Oke, jadi bilang begini sama saya, Bang Billy, saya nggak bisa baca kalau sebelum diedit. Kalau sudah diedit pada Nggak hari ada ini, diedit. baru bisa baca. Loh, Yang sekarang saya namanya tanya. Sekarang saya tanya kamu, ada nggak tanda baca di sini? Ada nggak tanda baca? Ya udah dibacain aja kalau Bang Billy misalkan itu bisa Ada baca. tidak tanda baca di sini? Tanda baca dalam Bang ayat Al-Quran Billy, ini ada jangan tanda suka baca. mengalihkan. Kenapa Bang Billy setiap diskusi sama saya selalu mengalihkan pertanyaan saya? Saya heran loh. Saya cuma bikin apple to apple. Saya jelasin kamu ya. Iya, Yang pertama di makanya sini, nih Bang Billy. Dari Apa? awal Guru. setiap naik ke Bang Billy kalau mau bertanya silakan tunjukin ayat berapa, surat tenang apa. pemburu. Tenang Jangan pemburu. tunjukin yang tidak kalau seperti saya Al-Quran nih. itu diedit atau Contoh tidak? di kisah para Rasul 7 ayat 556 kan kata Bang Billy ini salah Tenang terjemahannya. dulu. Kan Diam gitu. dulu. Ini Betul kayak diam gimana? dulu. Ini ada Terus pengeditan sama nggak pendeta Al-Quran? kasih tahu dibetulin bahwa ini- terjemahannya Satu-satu salah. dulu ngomongnya ini. Yang mana yang mau didengar ini? Diam dulu pemburu. Kamu dari tadi nyerocos mulu. Bukan Bang Billy ini yang selalu mengalihkan pembicaraan. Saya paham sama Bang Billy, sering naik sama Bang Billy. Bang Billy kalau berhadapan dengan saya selalu Udah, diam dulu, diam dulu, diam dulu, Artinya diam dulu, begini dah. ya. Oke, jadi begini, sebelum terjadi pengeditan,
Bang Pemburu belum bisa baca. Nanti sesudah diedit baru bisa baca, alias ditambah dengan tanda baca, betul? Iya, ya saya akui. Mungkin ada yang bagus, lebihnya iya. dari saya bisa Bagus. baca itu. Bagus. Saya masih awam Bagus, Bang, berarti baca Al-Quran Al-Quran itu. Saya akui. Makanya Iya, nih Bang artinya Billy. Al-Quran diedit Nih, tidak. gini Bang Billy, dengar dulu. Saya udah mengakui nih, betul? Al-Quran diedit tidak. Nah, kira-kira nih, tolong Bang Billy Pemburu. luruskan kepada pendeta-pendeta bahwa kisah para rasul ini salah tenang dulu. terjemahannya. Kasih tahu. Kalau ini Pemburu, salah, mana yang tenang benernya? dulu. Saya minta yang benernya. Sabar. Gitu. Saya tanya Pemburu. Jadi sebelum diedit, Pemburu tidak bisa baca. Harus diedit Iya, dulu. udah saya akuin. Ayo. Terus. Jadi, Nah, sekarang saya nih Bang Billy. Bang Billy, kalau kisah para rasul 7 ini salah terjemahannya, tolong dibetulin apa terjemahannya yang benar. sabar. Loh, Sabar. kenapa Bang Billy ini? Ngerojos Kenapa? terus. Artinya, diam dulu. Artinya Al-Quran ini pernah terjadi pengeditan, betul? Bukan pengeditan, cuman ditambahkan penjabaran-penjairan biar yang baca itu paham. Oh, cuma ditambahkan. Oke. Artinya Al-Quran pernah ditambah-tambahkan. Setuju? Tidak menambah-nambahkan, yang dimaksudnya seperti jabaran A, I, U, E, O, itunya. Iya. Artinya Al-Quran pernah ditambah-tambahkan, betul? Biarkan yang membacanya itu lebih mudah. Gitu Bang Billy. Iya, pernah Nah, makanya gini ditambah-tambahkan, Bang betul? Billy. Di kisah para rasul ini, biar para pendeta mudah fokus menerjemahkannya, tolong dibenar. Kemana-mana fokus dulu, ini pertanyaan saya. Malah lari kemana-mana. Fokus dulu. Artinya sudah kan? Sudah selesai. Kenapa selesai? Kamu Yang akui saya nggak bahwa tanya, Al-Quran itu anak ditambah-tambahkan? manusia Setuju? ini yang berdiri di sebelah kanan Elohim itu siapa? Dijawab dulu dong. Oke. Kita lagi belum selesai ini. Loh, Berarti saya kau yang sudah belum akui Al-Quran ditambah-tambah. Oke, selesai. Udah diakui sama Coba pemburu dijawab tadi, udah dulu, diakui sama Bang pemburu. Billy. Saya belum Ya. ada jawabannya, belum dapat jawabannya dari Bang Billy. Oke, jadi anak gini. manusia yang duduk di sebelah kanan Elohim ini siapa? Kalau seandainya anak manusia itu adalah Elohim itu sendiri, lantas Elohim mana lagi yang di kanannya itu? Ada berapa Elohim kalau gitu? Oke, di sini ya saya tunjukkan dulu Bang Pemburu ya. Biar teman-teman juga mendapatkan edukasi mengenai penjelasan daftar Elohim ini ya. Oke, di sini di Kisah Para Rasul 7 ayat 55, dan dengan penuh Roh Kudus sambil menengadah ke surga, dia melihat kemuliaan Elohim. Elohim ini bukan nama diri, bukan proper name. Elohim itu adalah roh, tidak bisa dilihat. Dan Yesua yang tengah berdiri di sebelah kanan Elohim. Yesua ini adalah proper name, nama diri, nama dari Tuhan itu, nama dari Elohim itu. Nah, di sini Roh Kudus, Elohim itu nggak bisa ini dilihat. siapa, Bang Mekana? Diam dulu, makanya saya mau jelasin. Jadi gini, Elohim ini adalah roh, tidak bisa dilihat. Jadi nggak mungkin Stefanus melihat roh, ya kan, karena Elohim tidak bisa dilihat. Jadi yang dilihat di situ siapa? Yesua HaMashiach. Yesua HaMashiach itu adalah Elohim itu sendiri. Sebelah kanan itu bermakna duduk. Sebelah kanan itu bermakna kemuliaan, keagungan, kekuatan. Elohim itu tidak bisa ditentukan mana kanan dan kiri. Karena apa? Ini roh. Ini bukan objek, ini bukan suatu entitas yang bisa dilihat, tidak. Makanya bisa ditentukan mana kiri dan kanan, tidak. Makanya di sini maksudnya Stefanus melihat Yesua HaMashiach di dalam kerajaan surga dengan segala kemuliaan dan keagungan dan kehormatan. Itulah yang dilihat Stefanus. Bukan berarti ada dua duduk bersebelahan, tidak.
Loh, Ya, Bami seperti itu Kana maksudnya. menjelaskannya, Bami Kana. Di 1 Yohanes 5 ayat 7 juga di situ tertulis sebab ada 3 yang bersaksi. Tuh bukan 2 lagi, justru malah 3 loh yang bersaksi itu. Dalam kurung tambah kurung itu tidak ada dalam original teks, itu tambahan Coba dalam kurung. baca 1 Yohanes 5 ayat 7. Di situ bukan 2 lagi, udah 3 tuh di situ. Iya, 1 Yohanes 5 ayat 7 ini saya tunjukin. Coba. Sebab ada 3 yang bersaksi di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Berarti 3 orang di situ. Karena Enggak ada dua 3. Enggak ada 3 di situ, ya. Salah lagi terjemahannya. Iya, tapi Itu di sini. sisipan tambah. Tapi enggak apa-apa. Oke, Bang enggak Billy apa-apa kita ikutkan. Enggak suka apa-apa. nyalahin kitab sendiri, Bang Billy. Enggak. Oke, gini. Saya baca di sini. Inilah dia yang telah datang melalui air dan darah. Yesua HaMasiah, bukan hanya dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan roh itulah yang bersaksi, sebab roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya ini adalah satu. Dan ada 3 yang bersaksi di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya itu menjadi satu. Jadi di sini maksudnya Yesua HaMasiah adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bilang lagi Karena salah Yesua terjemahannya HaMasiah gitu. datang ke dunia itu dengan air dan darah dan roh, dan itu adalah satu. Itu maksudnya di situ, ya. Berarti salah Oke. terjemahannya, salah lagi ini. Enggak, benar. Kirain mau nyalahin lagi. Iya, benar. Jadi Oh, benar. Yesua HaMasiah Berarti adalah benar ada Bapa, 3 Firman, Allah. dan Roh Kudus. Berarti benar ada 3 Elohim. Enggak ada 3 Elohim di situ. Ya, tadi katanya Karena- benar, Bang Mikana. Karena Gimana sih? Bapa itu bukan nama, Firman Loh. bukan nama, Roh Kudus juga bukan nama. Tetapi yang nama di situ adalah Yesua HaMasiah. Makanya Yesua HaMasiah adalah Bapa, dia adalah Sang Firman, dia adalah Roh Kudus. Berarti Yesua HaMasiah itu termasuk anak manusia juga. Dia segalanya, dia adalah putra Elohim, dia adalah sang gembala yang baik, dia adalah hamba, dia adalah anak manusia, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dia adalah raja di atas segala raja, dia segalanya. Oh, haleluya, haleluya. Makanya bersiaplah kau pemburu ketika Tuhan Yesus HaMasiah datang, ya. Amin. Justru Nah, Yesua HaMasiah nanti datang gini, itu bukan pemburu, menghakimi saya, menghakimi pemburu. Bang Mikana. Pemburu, Kata Bang Mikana gini, Yesus apa pemburu. buat demi namamu. Bentar dulu. Gini tadi, kayak mana lah kau bilang, kok bisa kitabmu isinya di logika? Sementara nama Hawa tadi ku tanya samamu. Tidak Ya, ada iyalah. tertulis dalam kitabmu. Lalu nama Hawa itu kau contek dari mana? Di Al-Quran tertulis Bang Mikana. Di Tunjukin. Al-Quran tertulis, Kalau setelah ada Nabi tertulis di Adam dalam Quranmu ada diciptakan, Hawa baru- hari ini. Dengar. Baru Kalau Yesus. pemburu, kalau hari ini kau tunjukin nama Hawa dalam kitabmu dalam Quran, hari ini aku masuk agamamu. Jangan. Silakan tunjukkan. Tunjukkan Ya. di mana tertulis. Lalu Hawa itu istri Adam, dari mana kau kopas itu? Nah sekarang logikanya gini Bang Mikana. Kalau baby Bang Mikana, coba saya tanya. Dari mana? Kalau Jujur dia- dulu kamu, Bentar, jujur dulu. bentar, Gini logikanya pemburu. Bang Mikana. Gini. Dari mana? Elohim setelah menciptakan Abraham, Udah jujur dulu bentar. No. dulu. Jujur kamu, pemburu. Ih, Kamu saya kopas mau dari jujur, mana nama jujur nih. istri Adam itu? Iya, jujur. Gini. Kau kopas Bibi dari Bang, mana istri Adam? Dengar dulu, Bibi Jawab Bang juga jujur, no. tertulis. Jawab jujur. Elohim Apa itu? setelah menciptakan Adam, baru kemudian menciptakan Hawa, betul? Berarti kamu kopas dari kitab saya. Bukan kompas. Justru yang mengkompas itu Bimbel. Bimbel. Contoh nih, Bang Mikana, contoh nih. Kata Bang Mikana bahwa kematian Yesua itu untuk Berarti menebus kau manusia. kopas dari kitab saya, kau Ternyata contek dari kitab ajarannya saya. sama dengan Islam. Islam itu bukan dengan pengorbanan manusia, melainkan bertobat. Betul nggak? Berarti kau kopas isi kitab Bukan saya. kompas. Justru Bimbel yang kompas Al-Quran saya. Kompas. Begini pemburu. Gimana yang belakangan lahir, yang muncul mengkopas? Gak mungkin yang pertama hadir duluan. Copy paste nyontek yang belakangan hadir itu nggak masuk akal.
Nah, kalau itu tidak masuk akal, Bamekana, bagaimana mungkin Yeshua lahir belakangan, sedangkan Tuhan lebih ada sebelum dunia ada, dijadikan Tuhan. Lah Yeshua masih kan Bapa Yahweh itu sendiri, sang pencipta itu sendiri. Kan kata Bamekana, bagaimana mungkin kan? Sabar pemburu. Bagaimana mungkin? Udah cukuplah Bang Billy. Atau Bang Billy. Allah itu telah ada sebelum dunia ini ada, terus Yesus lahir ke dunia ini setelah dunia ini ada, dijadikan Tuhan. Bagaimana mungkin coba? Itu kan kata gitu. kamu. Yeshua HaMashiach adalah Bapa Bukan Yahweh kata itu sendiri, saya, sang tadi pencipta itu kata sendiri. Bamekana. Tapi kamu sudah jujur tadi, kamu kopas kitab suci saya. Ternyata kau tahu nama Hawa itu dari kitab suci saya. Wow, haleluya. Bamekana kan Terima seperti kasih itu. diskusinya, saudaraku. Loh. Tuhan Yesus HaMashiach memberkati. Mana Dia sudah kopas. Dia sudah mengakui Qurannya diedit. Memang kau pemburu.